Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Aroyana. Di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-33 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan membahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi kombinatorika. Nah, sebelum itu kalau misalkan adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari latihan soal persiapan OSN 2024 dari channel ini. Kalau sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara OSN tingkat kabupaten untuk mengakses semua video eksklusif persiapan OSN 2024. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 99. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Anggota tim perwakilan sekolah dalam perlombaan bulu tangkis terdiri dari 5 murid perempuan dan 4 murid laki-laki. Banyaknya cara untuk membentuk satu tim ganda putra dan satu tim ganda putri adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan mulai dari membagi kasusnya. Di sini kan ada 2 kasus ya, satu tim ganda putra dan juga satu tim ganda putri. Sedangkan untuk masing-masingnya itu ada 5 orang perempuan dan juga 4 orang laki-laki yang akan dimasukkan ke dalam tim-tim tadi. Nah, kita mulai dari kasus yang pertama yaitu untuk tim putranya. Karena di sini dikatakan ada 4 orang, kita misalkan dulu 4 orangnya ini adalah A, B, C, dan juga D. Nah, kita akan menjabarkan kira-kira siapa semua yang bisa menempati tim ganda putra yang ada di soal ini. Kita mulai. Untuk yang A, itu pasangannya kan bisa dengan B, berarti A bisa juga dengan yang C, A juga bisa dengan yang D. Kemudian kita lanjut. Untuk yang B, ini B-nya bisa dengan C, B-nya bisa dengan D. Tetapi kalau misalkan B dengan A, di sini misalkan kita tulis B dengan A, ternyata A dengan B dan juga B dengan A itu sama, maka ini tidak boleh dituliskan. Ya, paham ya? Jadi kalau misalkan penulisan AB dengan BA itu dianggap sama, maka dihitung 1 kali saja. Kemudian kita lanjut untuk yang berikutnya. Ini yang C itu bisa berpasangan juga dengan D, maka ini adalah kemungkinan terakhir. Jadi sudah tidak ada kemungkinan lainnya karena nanti akan sama dengan yang kita sudah tuliskan ini. Sehingga kita bisa hitung bersama ada berapa banyak pasangan tim ganda putra yang bisa menempati anggota tim perwakilan sekolah dalam perlombaan bulu tangkis yang diceritakan di soal ini. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 buah cara. Jadi 6 cara untuk penyusunan kalau misalkan kita mau menyusun satu tim ganda putra terdiri dari 4 orang laki-laki yang tersedia. Nah, kita lanjut di kasus berikutnya. Kalau dia putri, di sini kita akan menyusun kalau misalkan dia terdiri dari 5 orang, bagaimana cara penyusunannya? Kita misalkan dulu seperti tadi. Misalkan dia namanya adalah E, F, G, H, dan juga I. Kalau misalkan kita jabarkan mulai dari yang E ini bisa berpasangan dengan F, E juga bisa berpasangan dengan G, kemudian E juga bisa berpasangan dengan H. Kemudian E juga terakhir bisa berpasangan dengan I. Kemudian di sini kita bisa mempasangkan yang F dengan G, F dengan H, F dengan I. Kemudian kita lanjut. Untuk yang G bisa berpasangan dengan H, G bisa berpasangan dengan I, dan yang terakhir H bisa berpasangan dengan I. Sehingga ini adalah pasangan-pasangan untuk tim ganda putri yang bisa tersedia yang ada di soal ini. Kita hitung bersama ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata ada 10 cara untuk penyusunan untuk satu tim ganda putri jika yang tersedia ada 5 orang perempuan. Seperti itu. Sehingga untuk mendapatkan total kemungkinan kita kalikan kedua angka ini, 6 cara dan 10 cara untuk penyusunan masing-masing ganda putra dan ganda putri. Kita kalikan 6 kali 10, maka kita peroleh banyaknya penyusunan cara adalah sebanyak 60 cara. Sehingga jawaban yang benar dari soal ini adalah opsi yang C, 60. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 100. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Rani yang menyusun bilangan yang terdiri dari 2 angka. Besar kemungkinan bilangan yang disusun merupakan bilangan yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 9 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan mencari bilangan 2 digit di mana bilangan tersebut habis dibagi 2 dan juga habis dibagi 9. Jadi kalau misalkan suatu bilangan itu habis dibagi 2 dan juga 9, berarti bilangan tersebut itu merupakan kelipatan 18 ya. Paham ya? Karena
dia harus bisa dibagi 2 dan juga habis dibagi 9. Otomatis kita kalikan saja 2 kali 9, maka bilangan tersebut haruslah merupakan kelipatan dari 18. Nah, berarti bilangan 2 digit apa saja yang merupakan kelipatan dari 18, kita akan jabarkan satu per satu. Nah, kita mulai tentu dari angka 18 ya. 18 ini sudah pasti bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 9. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita tambahkan saja dengan 18. Angka 18 ini maka kita akan peroleh bilangan selanjutnya yaitu 36. Nah, 36 ini sudah pasti bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 9. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 18, maka kita akan peroleh 54. 54 juga ini sama, pasti akan habis dibagi 2 dan juga 9. Kita lanjut, kita tambahkan lagi dengan 18, maka kita akan memperoleh 72. 72 ini juga pasti habis dibagi 2 dan juga 9 berdasarkan syarat yang bisa kita temukan tadi. Kemudian ini kita tambahkan lagi dengan 18, maka kita akan peroleh bilangannya yaitu 90. Nah, kalau misalkan 90 ini tambah dengan 18, ternyata dia akan menghasilkan bilangan 3 digit, sedangkan syaratnya di sini haruslah bilangan 2 angka atau 2 digit. Paham ya? Maka angka-angka yang bisa memenuhi syarat bahwa habis dibagi 2 dan juga habis dibagi 9 antara 10 sampai dengan 99 yang merupakan angka 2 digit itu adalah sebanyak 5 angka. Nah, karena di sini kita ditanyakan peluangnya, peluang untuk menyusunnya atau besar kemungkinan ini. Jadi ini artinya peluang, yang ditanya adalah peluang. Nah, kemudian cara untuk menyusun peluang itu sangat gampang ya. Peluang itu sama dengan yang kita harapkan, yang diharapkan dibagi dengan total kejadian. Jadi total kejadian itu bagaimana cara menghitungnya, Kak? Total kejadian itu karena dia bilangan 2 digit, maka kita harus menghitung banyaknya angka dari 10 sampai 99. Caranya bagaimana, Kak? Caranya sangat gampang, kita kurangkan saja bilangan terakhir, kita kurangkan dengan bilangan yang pertama, itu ditambah dengan 1, karena yang pertama itu haruslah dihitung juga. Nah, kita kurangkan 99 kurang 10 itu 89 tambah 1, hasilnya adalah 90, maka banyaknya bilangan adalah 90. Berarti di sini di bawahnya 90, sedangkan di atasnya itu yang kita masukkan adalah 5 angka tadi. Maka kita tuliskan 5 di bagian atas. Kemudian kita sederhanakan dengan membaginya, bagian penyebut dan pembilang dengan angka 5, kita peroleh hasilnya adalah 1 per 18. Sehingga jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah opsi yang D, yaitu 1 per 18. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari-nyari buku persiapan OSN 2024 yang terbaik, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi atau akses di s.id/bimbel_aroha. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya dan pengen spill bukunya dulu sama Mimin, silahkan hubungi nomor WA 0878 60622162. Yuk beli buku ini dan raihlah juara bersama bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 101. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jeffrey hendak merapikan 4 buku pelajaran yang terdiri dari 1 buku matematika, 1 buku IPA, 1 buku bahasa Indonesia, dan 1 buku kesenian. Jeffrey ingin menyusun keempat buku itu menjadi satu tumpukan dengan syarat buku paling atas adalah matematika. Banyaknya susunan berbeda yang mungkin terjadi adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita pahami dulu kalau dikatakan di sini syarat buku paling atas itu haruslah matematika, berarti matematika akan selalu di atas, di urutan paling atas ya. Nah, karena di sini matematika tidak bisa dipindah-pindahkan tempatnya, haruslah paling atas. Yang bisa kita pindah-pindahkan adalah buku yang lainnya, yaitu buku IPA, buku bahasa Indonesia, dan juga buku kesenian. Nah, di sini berarti kita akan letakkan angka-angka di masing-masing kotak ini untuk menyatakan bahwa ada berapa buku yang bisa kita letakkan di situ. Kita mulai dari kotak kedua dari atas. Di sini karena belum ada buku yang kita masukkan ke dalam urutan-urutan buku ini, maka masih bisa kita letakkan 3 buku yang berbeda, yaitu IPA, bahasa Indo, dan juga kesenian. Ketiga-ketiganya itu kalau misalkan belum ada yang diletakkan di bawahnya matematika, itu boleh-boleh saja diletakkan di bawahnya matematika. Nah, tetapi kalau misalkan kita sudah letakkan salah satu buku di antara 3 buku yang ada ini ke dalam kotak yang kedua dari atas, maka di kotak yang berikutnya urutan 2 dari bawah itu tidak bisa kita letakkan ketiga-tiganya karena kita sudah meletakkan 1 buah buku di bawah buku matematika. Berarti yang tersisa adalah 3 kurang 1 buku. 3 kurang 1 tentu hasilnya adalah 2. 2 kita masukkan ke dalam kotak ini. Jadi hanya ada 2 kemungkinan untuk meletakkan buku berikutnya di bawah buku yang kedua. Nah, di posisi yang terakhir karena kita sudah meletakkan 3 buah buku matematika, 1 buah buku di bawahnya matematika dan 1 buah buku lainnya di bagian bawahnya, maka tersisa 1 buku yang kita letakkan di bagian bawah. Nah, untuk menyatakan banyaknya kemungkinan dari peletakan buku ini, kita tinggal mengalihkan angka-angka pada kotak-kotak ini.
3 kita kalikan dengan 2 kalikan dengan 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Berarti banyaknya cara untuk penyusunan berbeda yang terjadi pada soal ini jika melihat bahwa syarat buku paling atas adalah matematika adalah 6 buah cara yang berbeda. Sehingga jawaban paling tepat adalah opsi C, yaitu 6 buah cara yang berbeda. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang belum kalian pahami terkait tentang penjelasan soal nomor 101 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi kombinatorika. Jadi kalau misalkan kalian mau latihan soal, kerjakan soal yang Mimin berikan ini. Kalau misalkan kalian sudah mengerjakan dan menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar, oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.